Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ani Wiranti, sebagai instruktur mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan di kelas 3. Kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pencatatan kas kecil dan mutasi dananya seperti apa. Selamat menyaksikan. Prosedur pengelolaan dana kas kecil. Pencatatan akuntansi yang digunakan dalam kas kecil adalah yang pertama, jurnal pengeluaran kas, yang kedua, register cek, dan jurnal pengeluaran dana kas kecil. Berikut saya jelaskan satu persatu. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran kas, termasuk dalam hal ini pengeluaran kas untuk pembentukan dana kas kecil. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Berikut merupakan contoh bentuk jurnalnya. Di kolom kiri saya ada bagan. Di situ tertera ada nama perusahaannya yang paling atas sebagai kepalanya, terus ada di keterangannya itu jurnal pengeluaran kas. Dan jangan lupa kalian harus menyatakan bulannya atau periodenya kapan. Misalkan ini saya contohkan di bulan Desember 2019 atau nanti ada soal lagi bulan Maret. Nah, kalian sesuai transaksinya, kalian harus buat atasnya itu sesuai periode yang bersangkutan. Terus di bawahnya lagi kita sertakan tanggal kejadiannya berapa atau tanggal berapa kejadian tersebut. Nah, pada setiap transaksi itu harus ada nomor bukti. Misalkan karena ini pengeluaran kas, kita contohkan di JK01 atau jurnal keluar kas 01. Nomor buktinya kita tulis K-01 contohnya. Terus keterangannya nanti kita ngeluarin kas untuk apa. Terus ada referensi. Nah, di kolom debit dan kredit yang tampak berikut ini, di debit ini ada pembelian dan hutang. Ini berarti transaksi yang sering terjadi pada pengeluaran kas. Kalau misalkan ada lagi kolom serba-serbi ini untuk akun yang jarang terjadi. Makanya nanti kalau misalkan kalian beli perlengkapan, karena ini formnya pembelian, masuknya ke pembelian. Nanti kalau misalkan mengeluarkan dananya untuk utang, kita dimasukin ke garis utangnya. Kalau misalkan serba-serbi, contohnya apa Bu kalau misalnya serba-serbi? Di situ ada akun dan jumlah. Contohnya kalau akun misalkan kita bayar untuk beban listrik, tulis di akunnya itu beban listrik, terus nanti jumlahnya berapa atau sesuai dengan rupiahnya. Nah, kita tulis misalkan di akunnya beban listrik jumlah 200.000. Nah, di kreditnya juga harus 200.000. Jadi antara debit dan kreditnya harus sama. Yang kedua, ada register cek. Register cek merupakan catatan yang digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dana kas kecil dalam perusahaan. Register cek ini berarti satuan cek dalam perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan harus punya registernya agar tidak tercecer, atau misalkan nanti kita ada riwayatnya cari cek, contohnya kita cari cek BCA, kita gampang mencari dari register cek tersebut. Nah, pada contoh yang di kiri saya ini, kita contohkan yang tadi, nama perusahaannya harus tertera juga, terus namanya apa harus tertera juga, yaitu register cek pada pembahasan kali ini. Terus bulannya atau periodenya juga harus ditulis di situ. Nah, kita di file berikutnya ada tanggal dibayar kepada bank nomor cek. Kita jelaskan kalau tanggal bayar berarti kita tanggal bayarnya tanggal berapa kepada siapa. Dibayar kepada misalkan tanggal 1.
dibayar kepada PT Anggrek contohnya, banknya contohnya BCA, nomor ceknya nanti sesuainya nomor ceknya berapa. Nomor BKK ini berarti nomor bukti keluar kas, jumlahnya aja ditulis, contohnya aja misalkan kita contohkan tanggal 2 bulan 5 dibayar kepada PT Anggrek Bank BCA, nomor cek B023, nomor BKK-nya K05 dan jumlahnya 200.000. Itu sesuai dengan cek yang bersangkutannya gitu. Yang ketiga, ada jurnal pengeluaran dana kas kecil. Jurnal ini merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi pengeluaran kas kecil dan sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil dalam perusahaan. Berikut merupakan contoh bukti pengeluaran dana kas kecil. Sama aja kayak jurnal pengeluaran kas. Ini tuh nggak beda jauh. Jadi folder-foldernya itu atau file-filenya itu form-formnya lebih mirip gitu. Tapi ini mah ngomongin tentang dana kas kecil. Yang pertama di sini kayak tadi ada nama perusahaannya, terus kita tulis petty cash box atau buku kas kecil, terus periodenya. Dan di bawahnya sama kayak tadi ada tanggal, nomor bukti, keterangannya itu dipakai untuk apa kita membayar pengeluaran kas. Terus di debitnya, nama akunnya kita jelaskan di situ untuk bayar apa. Nomor akunnya berapa, jumlahnya berapa, dan kita harus isi juga di kreditnya pada kolom petty cash. Nah, pada nama akun, contohnya di sini karena pengeluaran dana kas kecil, contohnya untuk biaya konsumsi. Karena biaya konsumsi itu pada akun di nomor 5, contohnya 5101, jumlahnya 300.000, di petty cash juga harus 300.000. Pada pencatatan akuntansi ini, antara debit dan kredit itu harus seimbang. Karena kalau misalkan nggak seimbang, untuk membuat ke laporan berikutnya itu akan salah. Mutasi dana kas kecil atau perubahan kas pada dasarnya terjadi karena adanya penerimaan dan pengeluaran dana. Dana kas kecil diterima dari kas umum atau kas besar dan dikeluarkan melalui bagian pemakai dana kas kecil. Transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi dana kas kecil yang pertama, transaksi pembentukan dana kas kecil. Jadi si kas besar memberikan dana kepada kas kecil, itu akan menambah uang di bagian kas kecil untuk pembentukan dana. Nah, kas kecil ini, uang yang telah dipegang oleh pemegang dana kas kecil dipakai untuk pengeluaran yang relatif kecil. Yang kedua ada transaksi pemakaian dana kas kecil. Ya, kita otomatis kalau misalkan mengeluarkan dana itu akan berubah total uang yang ada di kita. Nah, yang ketiga ada transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Pada saat kita minta lagi atau misalkan ngerembes lagi ke kas besar, itu akan ada pengisian kembali dana kas sesuai dengan permintaan kita atau misalkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan, karena peraturan perusahaan itu berbeda-beda. Selisih dana kas kecil. Jika kas kecil menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas percatatan, contohnya kalau misalkan perhitungan fisik itu duit aslinya atau uang aslinya yang ada di petty cash box kita. Kalau misalkan bercatatan berarti di catatan kita itu pasti ada selisihnya. Nah, kalau misalkan lebih besar fisiknya daripada catatan, disebutkan selisih kas lebih. Jika sebaliknya, disebut selisih kas kurang. Selisih kas kurang itu berarti pencatatannya lebih besar dari perhitungan fisik. Selisih kas kecil dapat terjadi karena hal-hal berikut ini. Yang pertama,
jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dicatat karena adanya uang pecahan kecil. Contohnya, kita ambil contoh di sini, pada saat orang lain membayar ke kita. Nah, si pembayaran ke kita itu 9.900. Karena tidak ada uang pecahan kecil 9.900 karena ada uangnya 10.000, jadi pemasukan 100 rupiah kepada kita. Itu menjadikan plus ke pencatatan kas kecil kita. Dan kalau misalkan kita mengeluarkan dana, kalau misalkan kita ngeluarin dananya 502.200 rupiah karena tidak ada 200-nya, dan si pembayar kepada pembayar kita dibolehkan tidak dibayar 200-nya, itu menjadi selisih kepada kas kita. Nah, itu biasanya kalau misalkan tidak ada uang pecahan kecil, kita lupa untuk mencatat. Biasanya suka digenapkan, misalkan kalau misalkan 502.200, kita hanya mencatat 502.000 saja, seperti itu. Yang kedua, kehilangan akibat adanya kekeliruan pada saat transaksi jual beli, misalnya pada saat memberikan uang kembalian. Kalau misalkan pada saat kita membayar banyak pada hari itu dan kita keliru dalam mencatat terus mengeluarkan uangnya, misalkan kita harusnya bayar 696.000 dan kita mencatatnya 969.000, itu salahnya salah banget karena selisihnya besar gitu. Makanya di sini harus ada ketelitian bagian kas kecil. Terus adanya uang palsu. Nah, uang palsu itu kalau misalkan di perusahaan besar itu ya cenderung ada gitu, terjadi aja beberapa uang palsu. Terus kesalahan dalam pencatatan jurnal akibat si pemegang dana kas kecilnya itu salah mencatat. Harusnya ke PTA 500.000, ini ditulisnya ke PTB 500.000. Itu pun harus dikoreksi kepada pengeluaran kasnya. Demikian pembahasan kali ini mengenai pencatatan dan prosedur mutasi dana kas kecil. Bila ada yang ditanyakan sama teman-teman semuanya, boleh komen di bawah. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Selamat belajar di rumah dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.